Dan langsung aja kita ke informasi yang pertama, Tribuners, yang mana ini dosen muda Universitas 17 Agustus 1945 Semarang atau Untak Semarang yang berinisial DLL, ini berusia 35 tahun, ditemukan tewas, Tribuners. DLL ini ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Jalan Telaga Bodas Raya, Gajah Mungkur, Semarang pada Senin 17 November 2025 pagi. Dan kematian korban ini nih Tribuners pertama kali itu dilaporkan oleh seorang perwira polisi yang diketahui berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Polisi berinisial B ini juga diketahui menjabat sebagai Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah, bagian pengendalian massa atau Dalmas. Dan kematian korban ini Tribuners itu memantik perhatian begitu ya dari sejumlah pihak. Di antaranya adalah komunitas muda-mudi alumni Untak. Mereka ini menilai Tribuners korban yakni DLL ini meninggal dunia diduga tidak wajar gitu karena ia ditemukan tewas bersama seorang oknum polisi yang menjadi saksi kunci dan ada di tempat kejadian perkara. Dan informasi yang telah dihimpun oleh Tribuners, korban ini meninggal dunia di kamar nomor 210 di hotel tersebut. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tanpa busana dan tergeletak gitu Tribuners di lantai samping tempat tidur. Korban merupakan perempuan lajang yang sudah mengajar di Untak sebagai dosen hukum pidana nih Tribuners. Dan di sisi lain, polisi berinisial B berpangkat AKBP ini yang menjadi saksi utama kasus ini diketahui sudah berkeluarga. Dan kematian korban masih menimbulkan banyak tanda tanya Tribuners terutama soal keberadaan polisi tersebut di lokasi kejadian. Terlebih sebelum korban meninggal nih Tribuners pernah diketahui korban ini pernah menceritakan sosok polisi atau AKBP ini. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Darmasena membenarkan ada anggota polisi di lokasi kejadian yang menemukan korban pertama kali. Namun, Andika ini belum mengetahui nih Tribuners hubungan antara polisi tersebut dengan korban yakni DLL. Pihaknya sementara ini cuma meminta keterangan sembari mengumpulkan sejumlah bukti-bukti lain gitu ya. Terutama ini adalah rekaman kamera CCTV hotel. Dan terkait kondisi korban, Tribuners, Andika ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan visum luar tidak ada tanda-tanda kekerasan. Akan tetapi pihaknya melakukan otopsi gitu Tribuners terhadap tubuh korban supaya mengetahui dengan jelas ya penyebab pasti kematian dari DLL ini. Dan di sisi lain Tribuners ini ternyata banyak yang menemukan nih adanya kejanggalan-kejanggalan begitu ya terkait kematian dosen Untak Semarang ini. Jadi pihak keluarga nih Tribuners, keluarga dari dosen Untak Semarang yang berinisial DLL ini menilai bahwa kematian korban ini penuh dengan kejanggalan. Selain meninggal dalam kondisi tak berbusana di sebuah hotel di Semarang, korban ini disebutkan ini mengeluarkan darah Tribuners di bagian hidung, mulut dan juga alat vitalnya. Keluarga korban menilai penyebab kematian dari DLL ini ada beberapa kejanggalan, diantaranya adalah informasi kematian korban yang berjarak cukup jauh. Jadi korban ini ditemukan meninggal dunia pada Senin 17 November 2025 pagi, sekira pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Barat Tribuners, tapi ternyata keluarga ini baru mendapatkan informasi kematian korban ini pada Senin petang. Korban juga ditemukan dalam kondisi telanjang begitu ya atau tanpa busana dan telentang begitu saja di lantai keramik tanpa alas apapun. Kemudian ternyata diketahui bahwa keluarga dari korban ini juga menerima foto Tribuners dan mereka ini kemudian curiga nih terkait kematian dari DLL ini yang ditemukan dalam kondisi yang dianggap tidak wajar begitu. Dan pada bagian lain nih Tribuners, pihak keluarga ini juga menyoroti pada bagian wajah korban yang mana dalam foto itu juga mereka ini menilai sangat berbeda gitu dengan kondisi wajah korban semasa hidup. Kerabat korban yakni Tiwi menyatakan bahwa ia ini mendapat informasi bahwa ada darah yang keluar dari hidung dan mulut dari DLL. Selain itu, ia juga melihat adanya bercak darah yang keluar dari bagian intim korban. Meskipun merasa janggal Tribuners atas kematian korban ini, keluarga sejauh ini masih menunggu nih keputusan keluarga besar apakah akan melangkah ke arah hukum untuk kedepannya. Dan kerabat korban yang mengungkap dosen
mengungkap terkait kematian dosen Untak Semarang berinisial DLL ini, Tribuners ini menyatakan bahwa ternyata nih dosen yang berinisial DLL ini satu kartu keluarga atau satu kakak dengan polisi berinisial B berpangkat AKBP atau sosok yang menemukan jenazahnya pertama kali. Fakta ini Tribuners diketahui oleh keluarga korban selepas kematian dari DLL. Dan diungkap TV, DLL disebut merupakan saudara dari AKBP. Jadi menurut informasi yang didapatkan oleh pihak keluarga ini, kok bisa sih si DLL ini berada dalam satu kakak begitu ya dengan AKBP B ini? Ternyata ini diklaim bahwa keluarga korban ini merupakan saudara dari AKBP B. Dan hal ini Tribuners diketahui saat adik dari Tiwi ini mencoba menanyakan alamat korban dengan saksi pertama, dan disitulah didapati bahwa alamat keduanya ini sama. Padahal tadi juga sudah Raka sebutkan sebelumnya Tribuners bahwa DLL ini adalah seorang wanita lajang, sedangkan AKBPB ini sudah berkeluarga. Dan TV pun juga kaget gitu ya Tribuners saat mendapati hal itu gitu ya, terkait keterkaitan antara korban dan juga saksi pertama, apalagi ini berada dalam satu kartu keluarga yang sama. Dan sejauh yang ia tahu nih Tribuners, TV ini mengatakan bahwa korban ini nggak pernah nih menceritakan sosok polisi tersebut. Dan dikatakan oleh TV, dia dan pihak keluarga juga baru mengetahui fakta itu pada Selasa 18 November 2025 siang. TV kemudian juga membantah nih Tribuners hubungan korban dan saksi pertama, dan infonya agar korban ini bisa pindah. TV menambahkan maksud Raka tadi ya, ini hubungan korban dan saksi pertama ini infonya agar korban ini bisa pindah KTP Semarang. Maka kemudian ia dimasukkan ke kartu keluarga milik saksi pertama alias AKBPB. Tapi Tribuners, keluarga korban ini juga bertanya-tanya nih, akhirnya kenapa polisi tersebut nggak muncul di rumah sakit saat jenazah korban ini hendak dilakukan otopsi. Jadi masih ada banyak kejanggalan begitu ya yang dirasakan oleh pihak keluarga. Gimana nih Tribuners, menurut kamu? Di hari Senin sekitar jam 5:30 pagi Pak, ada penemuan mayat di hotel itu ditemukan oleh seorang oknum polisi Pak. Lalu seorang oknum polisi ini melapor ke ke Polsek Gajah Mungkur dan tim Inafis Polrestabes Semarang Pak. Dan lalu mengabari saksi kedua yaitu resepsionis Pak. Ya terus. Terus ini Pak, adapun dari kami Pak, komunitas muda-mudi alumni Untak Semarang ini menganggap ini ada sesuatu yang janggal Pak. Kenapa janggal Pak? Yang pertama itu kenapa kok polisi yang menemukan ini Pak? Padahal tidak ada ininya Pak, tidak ada hubungannya Pak. Apalagi kan ini kan Kasubdit Kasubdit Pengendalian Massa kan Pak, yang tidak ada hubungannya dengan perkara tindak pidana, apalagi pembunuhan Pak. Kalau kejanggalan dari kita Pak, yang pertama, kenapa ada si saksi pertama itu di TKP Pak? Yang pasti Pak, mereka tidak memiliki hubungan saudara Pak. Terus? Itu Pak. Kalau kejanggalan ini Pak, luka fisik atau apa Pak? Kalau kejanggalan yang kami temukan yang pertama satu Pak, kenapa ada saksi pertama di TKP? Oke. Kalau bicara kewenangan kan kewenangannya dia kan di pengendalian massa Pak, bukan di penanganan tindak pidana. Dan sebelumnya diduga Pak, si saksi satu ini sama korban itu memiliki kedekatan Pak. Diduga ya Pak. Oke, siap. Nah, kalau dari alumni mendapatkan informasi kematian korban itu penyebabnya apa Pak? Informasi awalnya Pak? Apakah, ya mohon maaf ya, apakah ada penganiayaan atau apa kok sampai korban itu ditemukan meninggal gitu loh Pak? Kalau untuk ke situ Pak belum ada Pak, mungkin menunggu hasil rilis dari pihak kepolisian Pak, dan hari ini rencana diadakan otopsi Pak. Terakhir saya dapat info begitu Pak. Oh, dari pihak keluarga juga mengizinkan adanya otopsi berarti Pak ya?
pembahasan Pak. Soalnya dari pihak keluarga sendiri, setahu saya ya Pak, tidak menginginkan otopsi, setahu saya Pak. Oke. Berarti masih belum ada informasi jelas dari polisi ya. Ini apa? Apakah nanti ada diotopsi atau apa ya Pak? Atau penyebab pasti kematian korban belum diketahui gitu ya? Belum diketahui Pak. Cuman kita kan melihat dari kronologi kejadian Pak. Artinya kan kami dari komunitas muda-mudi alumni UNTAD sekarang ini Pak meminta kepada pihak kepolisian lah untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Satu Pak, untuk menjawab ini Pak, dugaan kronologi ini Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.